Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat hadir kumpul bersama di kelas ini. Mudah-mudahan semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita awali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Bapak minta ketua kelas untuk bikin doa pada hari ini. Silakan. استعد دعاء قبل التعلم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni asta'inuka wa as'aluka an taj'alani min ibadikas shalihin. Allahumma waffiqni li ta'atika wattiba'i rasulika wal birri bi walidayya wa husni talaqqi min masyariqi. Allahumma ij'alni minal hukama'il muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamati fi ibadatika wa husni syukrika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. تقديم السلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita sudah membacakan doa. Mudah-mudahan dengan doa kita dapat menjalankan pembelajaran kita hari ini dengan baik dan maksimal. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Bapak lanjutkan, Bapak akan mengetik satu kehadiran dari kalian semua. Abel Salma Raihana, Aminah Zarifa, Arifah Rizkia, Asifa Nadira, Naska Leila Jamil, Claudia Arlen, Edwin, Fauzir, Paras Dawi, Fitri Aulia, Aikal Mirzan, Ilyas Galuh, Ismaida Syarifah, Jessica, Mirza Ramadhanu, Muhammad Adil, Muhammad Abdul Rashid, Muhammad Zakwan, Muhammad Zafran, Najwa Eka Maharani, Nashwa, Nindya, Nur Aisyah Clara, Nazwa, Rafasha, Raka, Randy, Sartika, Sofia, Sakit. Dan mudah-mudahan Sofia dapat sembuh. Tata, Zahra Tushifa, Wafala, Zakia, Zerin Adelia, Zehra Alia. Baik, alhamdulillah 99% hadir. Yang satu teman kita di Sofia tidak hadir, yang sakit, mudah-mudahan segera Allah sembuhkan. Ya. Mudah-mudahan kita juga semuanya sehat. Baik, anak-anak sekalian,
hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang sholat berjamaah. Sholat Jamaah. Sebelum Bapak lanjutkan penjelasan tentang sholat berjamaah ini, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan kepada kalian semua. Yang pertama adalah metode pembelajaran kita hari ini adalah DBL. Apa itu DBL? Diferensiasi based learning. Jadi kalian akan melaksanakan pembelajaran yang namanya DBL. Nanti Bapak akan bagikan kalian berkelompok sesuai dengan minat, keinginan, atau bakat kalian ketika mendengarkan atau mendapatkan materi pembelajaran itu dari sisi yang mana? Apakah dari estetik, kemudian visual, audio visual, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah tujuan pembelajaran kita hari ini pada materi sholat berjamaah ini adalah yang pertama, setelah pembelajaran ini semua siswa mengetahui tata cara sholat berjamaah. Oke. Yang kedua adalah semua siswa setelah mempelajari materi tentang sholat berjamaah mampu menerapkannya, mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, semua siswa setelah mempelajari sholat berjamaah ini dapat mengaplikasikan hikmah sholat berjamaah dalam kehidupannya sehari-hari. Itu adalah tujuan dari pembelajaran pada materi tentang sholat berjamaah. Baik itu? Oke, selanjutnya kita akan melihat dan menyaksikan bersama-sama tentang materi sholat berjamaah ini, yaitu sama sudah kita pahami dan kita ketahui bahwa sholat berjamaah itu merupakan yang pertama sholat yang dilakukan secara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 orang atau lebih. Yang kedua adalah setelah ada orang bersama-sama, baik 2 orang atau lebih, di antara mereka itu atau salah satu dari mereka, yang satu menjadi imam dan yang satunya menjadi makmum. Jadi itu adalah ketentuan daripada sholat berjamaah. Kemudian tidak cukup hanya sampai di situ, mereka harus mengetahui cara yang telah ditentukan. Bagaimana cara melakukan sholat berjamaah? Mereka mengetahui itu. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat video berikut ini. Dirikanlah sholat, karena sesungguhnya sholat dapat mencegah dari pekerjaan keji dan luka. Sebelum memulai sholat berjamaah,
Imam hendaknya menunjukkan makmum agar merapatkan barisannya. Jangan sampai ada celah di antara makmum. Barisan terbilang rapat jika lengan makmum saling dempet satu sama lain. Dalam bacaan sholat seperti takbir dan lain sebagainya, makmum memelankan suaranya sekiranya didengar oleh dirinya sendiri. Begitu juga dalam melakukan gerakan sholat, makmum tidak boleh bersamaan, mendahului, atau terlambat satu rukun dari gerakan imam. Yang baik di setiap gerakan seperti takbir, ruku, i'tidal, sujud, dan duduk, makmum menunggu sampai imam sempurna melakukan gerakannya. Setelah takbir, imam dan makmum sama-sama membaca doa iftitah. Di saat imam membaca surat Al-Fatihah, makmum khidmat mendengarkan bacaan imam. Ketika imam selesai membaca surat Al-Fatihah, makmum serentak membaca amin. Bacaan amin makmum dianjurkan bersamaan dengan aminnya imam. Untuk itu, imam disunatkan berhenti sejenak setelah membaca waladhdallin. Seusai membaca amin, imam diam agak lama, yang tujuannya memberi kesempatan pada makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Saat itu, imam disunatkan membaca zikir atau ayat-ayat Al-Quran dengan suara pelan. Setelah memperkirakan makmum selesai membaca Fatihah, imam membaca satu surat Al-Quran, sedangkan makmum diam mendengarkan bacaan imam. Dalam sholat subuh, ketika imam membaca doa qunut, makmum hanya mengucapkan amin. Setelah sampai pada bacaan fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, makmum turut membacanya. Baru ketika sampai pada bacaan sholawat dan salam, makmum hanya mendengarkan kembali dan membaca amin. Allahumma hdina fiman hadait وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Baik, itu adalah bagian sedikit tentang penjelasan bagaimana melaksanakan sholat berjamaah terkait dengan materi kita yang berjudul tentang sholat berjamaah. Nah, hari ini Bapak akan membagikan kelompok untuk menentukan pembelajaran yang kalian bisa, atau bagaimana pembelajaran yang diinginkan oleh masing-masing, apakah itu melalui visual, audio visual, maupun kinestetik dan visual. Jadi silakan dituliskan dan ditambahkan ke kertas kerja yang sudah Bapak berikan. Baik. Silakan untuk menuliskan tentang
bagaimana pembelajaran yang paling kalian sukai? Apakah itu tadi kinestetik, kemudian juga visual dan audio? Tuliskan namanya di sana, kemudian berikan keterangan tentang apa yang membuat kalian cepat untuk menerima materi pembelajaran, apakah itu dari kinestetik, kemudian visual dan audio. Oke, Bapak berikan waktu untuk bekerja sama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi semua. Alhamdulillah kita akan belajar tentang sholat berjamaah. Yang pertama, sholat berjamaah itu adalah sholatnya kan sudah bersama dan yang paling satu di antara kan ada yang bilang imam, yang tidak yang menurut bahasa yang itu berarti umur istilah dan mengenai sholat yang dikerjakan oleh orang lebih itu diajarkan sebagai ada yang berikutnya ayat Al-Quran yang memerintahkan kita belajar sholat berjamaah yang pertama surah Al-Baqarah yang ini Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakat wa dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang siapa yang sholat subuh kemudian duduk saya mengingat Allah Subhanahu wa taala hingga matahari terbit, maka harusnya perlindungan dan keselamatan. Berikutnya adalah sholat menjadi imam banyak sekali. Sehingga ini menjadi penting untuk orang-orang mengerti bagaimana cara imam. Kemudian berikutnya adalah hikmah yang terkandung dalam menjaga orang itu alam, makhluk dan tapi menunjukkan objek yang merupakan satu syiar masyarakat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Enggak. Namanya.
lagi. Baik. Lanjutin aja yang di bawah. Baik, untuk kelompok yang belum disegerakan. Sambil kelompok yang lain mengerjakan, kita melihat di sini bahwa Al-Quran kemudian juga hadis telah menyampaikan kepada kita bahwa begitu sangat bernilainya salat berjamaah dalam kehidupan kita, sehingga hadis menyebutkan dia memiliki keutamaan 27 derajat dibandingkan dengan salat sendirian. Yang kedua, hadis yang menyebutkan bahwa kita akan mendapatkan perlindungan dan pembebasan dari api neraka. Ini keistimewaan atau nilai yang sangat besar ketika kita melaksanakan sholat berjamaah. Al-Quran juga menyebutkan bahwa sangat penting bagi kita untuk melaksanakan sholat berjamaah, dan itu menunjukkan bahwa kita semua mesti harus melaksanakan sholat dengan berjamaah. Berikutnya, Saat menjadi imam ada beberapa hal banyak sekali dan harus kita ketahui, karena menjadi imam tidaklah gampang dan juga tidak boleh sembarang orang, karena dia menentukan sah atau tidaknya satu sholat berjamaah tersebut. Berikutnya adalah
hal yang harus kita kerjakan, yang paling penting lagi adalah bagaimana setiap hikmah sholat berjamaah ini mampu kita laksanakan, kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama apa? Ini insya Allah ketika kita rajin mengerjakan sholat berjamaah, pahalanya berlipat-lipat. Kemudian yang kedua adalah silaturahmi dan saling mengenal. Rajin ke masjid, rajin jamaah, maka kita akan banyak kenal. Silaturahmi akan terjaga. Berikutnya, sikap kepedulian terhadap sesama. Yang keempat adalah ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, kita menunjukkan kepada dunia, kepada masyarakat bahwa inilah salah satu syiar Islam. Nah, terakhir, menumbuhkan sikap disiplin. Orang rajin sholat jamaah itu biasanya disiplin dalam hidup sehari-hari. Oke, ini hanya sedikit dari sekian banyak hikmah sholat berjamaah yang belum kita ketahui. Nah, ini hanya bagian kecilnya saja. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan sholat berjamaah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk hari ini. Dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pekan berikutnya dengan suasana yang lebih baik lagi, dan tentunya kita semua mampu untuk menerima materi itu dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Bapak tutup, Bapak akan menyimpulkan beberapa hal terkait sholat berjamaah. Yang pertama adalah kita harus mengetahui apa itu pengertian sholat berjamaah. Yang kedua adalah kita harus mengetahui apa ketentuan sholat berjamaah. Yang ketiga, mengetahui tentang syarat sholat berjamaah, syarat menjadi imam, dan kemudian yang terakhir adalah kita harus mengetahui hikmah apa yang akan kita dapatkan setelah kita melaksanakan sholat berjamaah. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf dari Rian Burung Cendrawasih. Untuk sekian terima kasih. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Dan sebelum ditutup, mari kita akhiri dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi